Oke teman-teman, saya mau berbagi tips bagaimana mendapatkan audience list atau inspirasi audience list untuk beriklan di Facebook Ads dari Google ya. Pertama dari Google Analytics, kedua dari Google Audience List. Nah, kalau dari Google Analytics ini yang jelas teman-teman harus memasang Google Analytics di website. Jadi kalau yang belum pernah memasang Google Analytics di websitenya, silakan cari tutorialnya di YouTube, banyak sekali. Saya akan tunjukkan bagaimana dari data Google Analytics itu kita bisa dapatkan data untuk inspirasi dari Facebook Ads ini. Yang kemudian yang kedua, nanti saya menunjukkan bahwa Google Ads itu punya data audience list ya. Nah, audience ini bisa teman-teman download di website. Jadi semua daftar list itu bisa ratusan interest audience ya. Ya bisa dibilang interest untuk di Facebook interest. Tapi kalau di Google dia punya terminologi yang berbeda. Terminologi di Google itu ada dua. Yang pertama in market segment. Jadi ini adalah kategori produk kategori interest yang menurut Google ini adalah kategori orang-orang yang sudah ready to purchase. Jadi orang-orang yang sudah berada dalam fase dalam funnel di mana dia sudah punya intens untuk membeli. Jadi dia sedang membandingkan. Biasanya di fase ini, di funnel ini, di fase ini biasanya orang-orang yang sudah punya preferensi merek akan suatu produk ya. Jadi dia udah kebayang nih mau beli apa, misalnya kalau mau beli mobil dia udah tahu mau mereknya apa dan sebagainya. Terus terminologi yang kedua di Google ini adalah istilahnya affinity audience. Jadi kalau berbeda dengan in market adalah audience yang memang mau membeli, tapi kalau affinity audience adalah orang-orang yang masuk kategori produknya. Jadi lebih kepada broad audience-nya. Tapi dia udah punya kira-kira udah punya interest lah, kira-kira seperti itu. Nah, saya contohkan misalnya orang yang mau membeli mobil ya, orang yang mau membeli mobil. Misalnya saya sales mobil, saya menjual Toyota Innova misalnya. Nah, Toyota Innova ini kita tahu bahwa dia adalah mobil keluarga gitu ya. Mobil keluarga mungkin bukan keluarga muda mungkin ya, tapi keluarga yang memang misalnya udah punya lebih dari satu anak, misalnya seperti itu. Nah, kalau di in market segment itu kita bisa cari di dalam daftar audiens itu adalah list audience, misalnya merek brand Toyota. Nanti saya tunjukkan. Terus kalau di affinity audience-nya itu kita bisa masukkan kategori atau kita bisa cari kategori yang berhubungan dengan family. Ya, biasanya ada, kalau nggak salah itu ada namanya family focus. Nah, kalau misalnya di end market kita pilih Toyotanya, kalau di affinity kita pilih contohnya adalah family focus. Nanti saya kasih lihat juga daftar audiensnya seperti apa. Oke, yang pertama saya akan contohkan Google Analytics ya. Jadi kita masuk di Google Analytics seperti ini. Jadi nanti teman-teman bisa buka di bagian audience yang di sini. Terus kemudian di dalam audience itu ada interest ya. Kemudian nanti ada overview. Nah, kalau di overview seperti ini ada dua kategori tadi saya bilang di awal, in market segment di sebelah kanan dan ada kategori affinity. Nah, kalau in market segment adalah orang-orang yang siap membeli produk. Kalau affinity dia masuk ke lebih yang rich ya, lebih luas gitu ya, masuk kategori luasnya. Nah, oke. Sekarang ini contoh Google Analytics dari website saya gitu ya. Kemudian misalnya di sini saya lihat di sini ada apa? Gift, occasion dan wedding planning. Nah, ini adalah interest yang paling bold ya, paling tinggi. Jadi sebagian besar ya, 6,8% dari audiens yang masuk ke dalam website saya itu adalah orang-orang yang punya interest in market segment, gift, occasion atau wedding planning. Dari sini kita bisa lihat yang kedua ada home garden, architectural services, kemudian ada travel, kemudian berikutnya ada real estate, resident properties, kemudian home garden, home decor, kemudian juga ada home garden juga, yang berikutnya ada apparel accessories, kemudian hotel dan education dan seterusnya. Jadi ini kalau kita klik di sini itu akan menambah panjangnya, akan menambah, atau kita klik di sebelah kiri ini daftarnya akan tambah panjang. Nah,
Oke, dari list yang unmarked segment ini, kemudian coba kita beralih ke kiri ya. Ke kiri ini ada paling tinggi itu 5,98% ada food and dining, cooking enthusiast atau 3 minute chefs, lifestyle, hobbies, pet lover dan sebagainya. Nah, dia tidak sama persis ada di Facebook, tapi bisa kita cari kemiripannya gitu ya. Jadi Google itu punya list audiens sendiri dan Facebook tuh punya juga list audiens sendiri. Tapi kita bisa ambil kategori ini dan kemudian kita cari di Facebook. Oke, saya contohkan ya. Misalnya di sini saya create campaign baru misalnya. Terus kemudian taruhlah saya bikin campaign conversion ya. Oke, ini saya pilih edit di sini. Oke. Nah, ini kita ke detail targeting ya, detail targeting. Nah, kalau kita kembali lagi ke analytics, di sini kita lihat di sini ada gifts, occasion atau wedding planning. Jadi teman-teman tinggal cari aja misalnya ada nggak interest tentang gift ya. Interest tentang gift di sini. Nah, nih ada gift ya, ada unique gift, ada birthday gift, ada personalized gift dan sebagainya. Nah, ini gift ini bisa, kalau saya sih cenderung akan mencari yang besar aja ya, misalnya ini unique gifts gitu ya. Oke. Atau personalized gift ya. Gift lagi. Oke. Nah, misalnya seperti ini, saya cari aja yang besar. Kalau saya cenderung mencari interest yang besar, nanti biarkan mesinnya Facebook yang akan mencari audiens yang cocok untuk produk saya. Oke, tadi ada homemade. Oke, ini homemade, ada homemade gift. Nah, ini contoh. Jadi untuk gift-nya ada 2 ya. Terus kemudian berikutnya misalnya ada home and garden gitu ya, architectural services. Jadi saya tinggal cari aja home garden. Ya, tuh ada ya home and garden. Itu. Kemudian mungkin architectural services, ada nggak architectural? Ya, ini juga ada ya, arsitektur juga ada. Cuman saya tidak masukkan karena biar saya mau tambahkan di baris berikutnya. Nah, ini ada kemudian travel atau trip to Asia Pacific atau trip to Indonesia. Ini travel. Nah, di sini coba lihat ada frequent travel, ada frequent international travelers ya, meskipun dia behaviors ya. Ada yang return from traveling 2 weeks ago dan sebagainya. Ya, ini bisa kita tambahkan di sini. Oke. Jadi kita udah punya list ya audiens yang nggak ngasal ya. Jadi kita berdasarkan data dari audiens website kita. Sebagai catatan di sini adalah audiens audiens yang seluruh pengunjung website. Kalau teman-teman lihat di sini ada all users. Nah, teman-teman bisa juga tambahkan nanti segmennya kalau teman-teman sudah ngulik-ngulik di Google Analytics itu audiens yang misalnya orang-orang yang sudah convert misalnya, atau orang-orang yang sudah klik tombol WA gitu ya, klik tombol WhatsApp atau klik tombol form misalnya. Nah, itu kita bisa tambahkan, teman. Saya tidak jelaskan sekarang di sini karena habis ini saya mau tunjukkan lagi yang lain. Tapi yang jelas kita bisa segmentasi ke conversionnya juga gitu ya. Jadi nanti makin mengkerucut. Kalau ini kebetulan ini adalah interest dari seluruh pengunjung website saya. Meskipun website saya ini source utama trafficnya adalah dari Facebook, tapi Google Analytics ini saya pakai untuk mencari salah satunya ya, melihat audience interestnya apa saja gitu ya. Oke. Yang berikutnya affinity kategori yang reach di sini paling besar 5,98% adalah food and dining, cooking enthusiast, 3 minute chef. Ya, teman-teman tinggal cari aja food and dining di interestnya. Food. Ya, itu udah keluar ya, food dining ada nggak? Food and restaurant ada ya. Cuman kecil misalnya dining room ada segala macam, dining out ya juga ada, eating juga ada tuh 500 juta interestnya. Food aja, coba food ya. Oke, ini food contohnya. Oke, ini kategori yang memang sebagian besar pengunjung website saya adalah suka food ya. Terus kemudian ini juga ada chefs di sini ya, chefs.
Ya bisa kita cari juga save di sini. Ya, ini ada save stock, ada, coba saya masukin save saja. Ada celebrity save dan sebagainya, ada head save, master save. Nah, ini master save paling besar nih ya. 53 juta saya masukin di sini. Nah, ini saya udah dapatkan nama interest ya, interest dari apa namanya, dari pengunjung website ya. Nah, dengan begini menurut saya, pengalaman saya ketika saya menambahkan di sini konversinya jadi lebih bagus ya. Kenapa? Karena memang ini adalah data pengunjung real ya. Jadi interest real real audience kita. Oke. Yang kedua yang saya mau sharing adalah misalnya saya advertiser baru, saya sedang mencari audience. Saya mau riset, misalnya interest apa sih yang cocok dengan produk saya misalnya. Misalnya teman-teman sudah membuat persona persona customernya, buyer personanya, terus kemudian ingin mencari kira-kira diketikan seperti apa. Teman-teman bisa download Google Ads list ya. Ini Google Ads audience list ya, saya tambahkan Google Ads audience list. Nah, jadi di Google Ads, jadi kalau teman-teman beriklan di Google Ads, salah satu platform Google Ads itu adalah Google Display Network. Di dalam Google Display Network itu teman-teman bisa memasukkan interest. Nah, menariknya kalau di Google, daftar interestnya itu kita bisa akses. Berbeda dengan di Facebook teman-teman harus ketikkan gitu ya, harus cari idenya apa, kemudian diketikkan di tombol di kolom interest tadi, kemudian kalau keluar dia bisa kita pilih. Nah, kalau teman-teman baru mulai untuk beriklan gitu ya, atau ada produk baru dan sedang mencari inspirasi, teman-teman bisa dapatkan interest list dari Google Ads. Teman-teman googling aja ya. Di sini saya ketikkan kata kuncinya Google Ads, misalnya ini ya, in market audience list. Nah, ini udah ada di sini Google Ads in market audience list. Teman-teman enter aja di sini. Nah, yang di sini teman-teman klik ya. Nah, teman-teman scroll aja ke bawah. Nah, di sini ada dua ya, udah langsung keluar. Di sini ada affinity audience dan ada in market audience-nya. Nah, teman-teman lihat di sini ada tombol CSV ya. Ada tombol CSV di sini. Teman-teman klik aja filenya ya. Di sini saya download. Sudah terdownload, saya import dulu ya. Karena ini CSV agak berantakan, saya buka Excel dulu. Ya, saya buka Excel, kemudian sini file import ya. Ini CSV. Saya pilih tadi yang saya download ya. Ini delimited, saya pilih, kemudian ini saya pilih koma ya, koma delimited. Oke. Kalau sudah saya next, saya finish. Ini saya oke. Nah, ini adalah list audience yang ada di Google Ads ya, untuk beriklan di Google Ads, tapi listnya bisa kita akses ya. Jadi sebelum kita beriklan gitu, sebelum buka dashboard, kita bisa planning dulu dari sini gitu ya. Misalnya di sini apa? Di sini misalnya ada apparel accessories. Ini saya besarkan dulu ya. Oke, di sini ada apparel accessories ya. Kemudian ada, nah ini kan ada induknya di sini ya, induknya apparel accessories gitu ya. Kemudian ada ini induk lagi ya, dan ada induk lagi. Oke, ini saya contohkan ini ya. Ini motor vehicle, misalnya saya sales Toyota gitu ya. Nah, saya bisa nyari nih di sini, listnya nih, listnya misalnya Toyota. Nah, ini Toyota. Ya, misalnya saya jualan jualan Innova gitu ya, saya bisa langsung masukin brand Toyota di sini. Ini contoh ya. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan, kalau misalnya teman-teman udah beriklan di Google Ads, teman-teman bisa masukkan ini gitu ya sebagai interest, atau kalau di Facebook ya seharusnya ada ya. Jadi misalnya ini saya tambahkan lah ya, taruhlah misalnya saya tambahkan ad set baru gitu ya. Saya tambahkan ad set baru misalnya. Ini audience list 2 gitu ya. Nah, inilah misalnya contohnya ini. Nah, ini saya tambahkan baru. Oke, ini detail targetingnya saya klik. Nah, misalnya saya masukkan di sini Toyota. Nah, ini kan ada interest Toyota ya. Ini ada Innova, ada nggak?
Ini Innova juga ada nih di sini ya. Tapi yang jelas teman-teman udah tahu nih ada merek Toyota, bisa jadi interest, dan ada Innova di sini misalnya. Oke, ini udah spesifik banget. Oke, kita kembali ke listnya. Ini contohnya ya. Misalnya saya berjualan sales Toyota, saya pilih Toyota misalnya, atau kemudian di atasnya Toyota, tipe. Nah, ini ada tipe nih, tipe vehicles. Tipe kendaraannya apa? Ada classic, ada compact, ada coupe, ada crossover, hatchback, ada luxury, motorcycle, SUV. Nah, mungkin ini ya kategori Toyota ini adalah di SUV ya. MPV. Dia MPV. Ini dia, vans and minivans ya. Ada juga wagons, mirip-mirip, cuman di lebih spesifik di Google List. Ada van, minivan, atau ada station wagon. Nah, kita bisa masukkan nih, kalau misalnya saya sales Toyota, sales mobil, saya masukin aja. Misalnya di sini ada nggak? Kita cari misalnya wagon. Nah, ini ada station wagon ya, di station wagon. Terus kemudian juga ada minivans, ya ada nggak minivan di sini? Minivans. Kalau fans itu takutnya bentrok dengan ini ya, brand ya. Minivans. Minivans nggak ada ya. Coba misalnya MPV. Mini MPV, atau kategori kecil ya. Oke, itu contohnya ya. Jadi saya bisa targeting station wagon dan Toyota Innova berbekal dari list Google Ads yang kita bisa dapatkan gratis gitu ya. Terus berikutnya misalnya saya tambahkan di sini seat ya. Berikutnya saya mau tambahkan ini, kita download yang berikutnya adalah Affinity Audience ya. Affinity Audience di sini teman-teman bisa download CSV-nya di sini. Oke. Terus kita import ya. Jangan langsung dibuka karena filenya akan berantakan dan teman-teman akan kesusahan untuk membaca datanya ya. Oke, ini delimited, ini saya buat koma, ini finish, ini oke. Nah, ini saya zoom ya. Oke, ini Affinity segment ya. Jadi kalau misalnya tadi saya sales Toyota misalnya, sales mobil, produknya in market segmentnya adalah brandnya, jadi orang udah punya preferensi merek gitu ya. Yang berikutnya audience yang lebih luasnya seperti apa? Ya kita bisa cari di sini audience yang lebih luas, misalnya kategori family ya, family focus. Nah ini kita bisa masukkan nih sebagai family. Ada nggak? Kita cari ya family, kategori family di sini ada nggak? Family di Facebook. Ini ada kan kategori family di sini. Ya, interest family. Jadi mungkin teman-teman nggak pernah membayangkan gitu ya, misalnya ada ya interest family gitu, karena biasanya kita terbiasa mencari interest yang yang kategori langsung gitu ya. Jadi kalau misalnya orang jual fashion yang dimasukkan interestnya interest fashion, belum tentu. Karena kalau yang suka fashion ya belum tentu dia hanya punya interest fashion saja gitu ya. Pasti orang yang suka fashion dia juga punya interest yang berbeda, interest yang lain di luar fashion itu sendiri gitu ya. Kemudian juga begitu juga dengan produk-produk yang lain. Jadi tidak selalu produk itu kita cari interest yang memang kategori produk yang enggak. Jadi kita bisa cari. Nah ini gunanya teman-teman mempelajari buyer persona teman-teman. Jadi potensial audience teman-teman itu teman-teman harus lihat, harus cari, harus pikirkan kira-kira interestnya apa saja sih gitu ya. Di luar interest yang merupakan interest langsung dari produk yang teman-teman jual gitu ya. Nah ini contohnya family ya, jadi di Affinity-nya teman-teman bisa cari. Nah ini Affinity Audience ya, kita lihat dari atas misalnya ini ada banking, finance, ada beauty gitu ya, beauty, wellness. Di sini mungkin di in market juga ada beauty ya, beauty produk ya. Jadi kalau beauty di in market dia sudah berbicara produknya ya, kategori produk ya, teman-teman bisa lihat di sini misalnya teman-teman jualan skincare gitu ya. Kalau skincare masuknya mana? Nah ini kan ada skincare produk gitu ya. Cuman kalau teman-teman jual skincare masukin interestnya skincare itu juga sama aja. Berarti kan kategori langsung. Seharusnya teman-teman udah tahu. Tapi mungkin teman-teman bisa lihat misalnya teman-teman jualan skincare di sini ada kategori anti aging gitu ya. Anti aging.
Nah, ada nggak sih anti aging di Facebook? Ya kita bisa lihat aja di sini ya. Contohnya anti aging. Nah ini anti aging cream ya keluar. Jadi mungkin ini tidak ada di pikiran teman-teman ya. Jadi kalau jualan skincare yang dijual, yang dipilih interestnya skincare aja. Tapi ternyata juga ada interest lain dari interest lain yang masuk kategori beauty, itu adalah anti aging cream. Nah, ini ada anti-aging, ada face lotion, moisturizer, facial cleanser, makeup remover gitu ya. Kemudian ada spa dan segala macam, ada tanning. Nah ini tanning. Jadi kalau teman-teman jual pemutih wajah ya, pemutih kulit segala macam, ternyata ada juga loh orang-orang yang justru nggak pengen putih, malah pengen hitam gitu ya. Nah ini kategori produknya namanya tanning. Nah ini kalau teman-teman punya produk itu bisa dipakai. Nah ini ada bisnis industrial service, ada business services dan segala macam ya. Nah, ini kategori dari in market. Terus kemudian ada komputer, consumer elektronik, dating gitu ya, dating, education. Nah, ini kita di education ya. Education, nah teman-teman lihat ya, education di sini. Saya kembali ke data Google Analytics saya. Ya, di sini education, teman-teman lihat di sini juga ada education. Nah, ini ada education ya. Di Excel ada education, di Analytics juga ada education. Nah, ini tadi apa educationnya nih K12 ya. Jadi orang-orang yang punya interest sekolah. Artinya apa? Artinya kalau misalnya di dalam Google Analytics saya itu ada interest ini, berarti adalah ini audiens saya ini adalah orang-orang yang memang misalnya dia mau cari sekolah gitu ya. Tidak harus dia anak sekolahnya, tapi kan bisa jadi orang tuanya gitu ya. Ini kan kalau ini jelas-jelas nih primary secondary school ya, jadi emang nyari SD lah kira-kira gitu. Nah karena interestnya nyari SD ya tentu adalah orang berkeluarga gitu ya. Nah ini bisa dicari nih educationnya ya. Jadi ini kebetulan di interest di audience di pengunjung website saya itu punya interest education gitu ya. Ini kita bisa cari di sini. Kita bisa ketikkan. Nah, nih education tuh. Education tuh ada education level ya. Ini education level ini si orangnya. Ini ada ini. Nah, ini ada secondary education ya. Kemudian ada primary education nih. Sama kan? Nah, ini primary education ya. Jadi sama interestnya. Jadi saya bisa targetin lagi nih. Jadi berbekal data itu kita bisa targetin audiens kita ya. Satu, tadi saya ulang lagi, teman-teman kalau teman-teman yang sudah jalan iklannya gitu ya. Misalnya taruhlah teman-teman jalan iklannya hanya jalan sedikit interest lah gitu ya, sedikit interest. Dan teman-teman pengen scaling interestnya, apapun itulah namanya, misalnya apa. Biasanya kita istilahnya scale out ya, atau menambahkan campaign segala macam. Nah, teman-teman bisa scaling audiensnya dari data Google Analytics ya. Jadi ini bukan asal-asalan, tapi memang based on data gitu ya. Jadi teman-teman bisa cari itu dari Google Analytics. Nah, kalau teman-teman baru beriklan atau membuat iklan atau punya produk baru dan ingin mencari audiensnya, kira-kira apa sih audiens yang cocok dengan website saya gitu ya, dengan produk saya, teman-teman bisa pakai Google Audience List. Nah, ini audiensnya bisa dipakai. Jadi kalau di in-market ini ada berapa ini? Ada 780 ya, termasuk title 779 list in-market yang bisa teman-teman pakai. Terus kemudian di Affinity ada sekitar, nah ini 141 ya. Jadi sekitar hampir 1000 ya, hampir 1000 list yang bisa kita pakai, kita gunakan. Jadi list ini tidak hanya berguna untuk teman-teman yang berikan di Google Ads, tapi juga berguna untuk teman-teman yang berikan di Facebook. Bahkan list ini juga teman-teman bisa gunakan kalau teman-teman sudah mulai beriklan di TikTok Ads. Oke, demikian itu sharing saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.